Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dulu kenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, sehingga marilah kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa beliau kita bisa mengenal dinul Islam. Kaum muslimin yang dulu kenal Allah Subhanahu wa taala, agama Islam mengajarkan kepada kita agar tidak percaya kepada peramal. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertanya kepada peramal atau ahli nujum, kemudian ia percaya apa yang dikatakannya, berarti ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya, di dalam hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi hukumnya haram mempercayai ahli nujum, dukun, peramal, dan tukang sihir. Ya, orang yang mengaku mengetahui jiwa orang atau peristiwa-peristiwa yang lalu yang mungkin dia tidak diketahui, ya, orang lain tidak mengetahuinya. Dia mengatakan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia mengatakan dia yang paling ahli, tahu tentang ini dan itu di kemudian hari atau masa yang lalu, dia tahu. Karena hal tersebut atau hal-hal yang gaib, masalah yang datang, yang akan datang, masalah yang lalu, itu khusus Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ilmu di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa 'alimun bidatis sudur." Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam hati. Al-Hadid ayat yang ke-6. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaib illa Allah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. An-Naml ayat yang ke-65. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan menanyakan sesuatu kepadanya, maka dia tidak diterima baginya salat selama 40 hari. Riwayat Muslim. Ya, man ata kahinan, ya, fasa'ala, summa, kemudian dia menerima, ya, bertanya kepada dia, menerima apa yang dikatakannya, percaya yang dikatakan oleh seorang peramal, maka salatnya, kata Rasulullah SAW, tidak diterima selama 40 hari. Masya Allah, sangat lama sekali, ya, 40 hari tidak diterima salatnya. Sehari saja salat kita tidak diterima, akan berkurang amalan kita. Ya. Apa yang dikatakan oleh para peramal tentunya sebenarnya itu adalah dugaan dan kebetulan saja, bukan dia tahu tentang ini dan itu atau kemudian hari. Tentunya umumnya tidak lebih dari dusta, ya, karena bisikan dari syaitan, dan tidak ada seorang yang terbujuk kecuali orang yang kurang akalnya saja, karena dia mungkin kurang pengetahuan, ya, dan percaya kepada si peramal tersebut. Andai kata dia mengetahui hal-hal yang gaib, niscaya mereka akan mengambil harta yang tersimpan dalam perut bumi ini, sehingga mereka tidak lagi menjadi orang yang fakir, orang yang kerjaannya mencari duit, ya, mencari sesuap nasi dengan cara yang batil. Kalau mereka benar-benar mengetahui hal yang gaib, maka beritahulah kami
apa rahasia-rahasia yang tersimpan di antaranya yaitu orang-orang Yahudi, sehingga kita bisa menumbangkan mereka. Maka janganlah percaya kepada para peramal, dan kita beristighfar jikalau dahulu kala kita melakukan perbuatan yang tidak mengetahui dari dasar ya orang peramal tersebut. Barakallahu fikum, semoga kita terhindar dari para peramal atau percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.